Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang asas bimbingan dan konseling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kirana Silkia Maulida, NIM 23011180008. Asas bimbingan dan konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling, kaidah tersebut dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut. Nah, asas-asas yang dimaksudkan itu ada 12. Di sini saya akan membahas dari asas yang pertama sampai yang keempat. Ya, yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu menuntut dirahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, konselor berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Asas ini dikatakan juga sebagai asas kunci dalam kegiatan pelayanan bimbingan konseling karena dengan adanya asas ini dapat menimbulkan rasa aman dalam diri klien. Di samping itu, asas kerahasiaan ini juga menghilangkan kekhawatiran klien terhadap adanya keinginan konselor atau guru pembimbing untuk menyalahgunakan rahasia dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya sehingga merugikan klien. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan klien mengikuti menjalani layanan yang diperlukan baginya. Nah, dalam hal ini konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam kegiatan bimbingan dan konseling diperlukan adanya kerjasama yang demokratis antara konselor dengan kliennya. Kerjasama akan terjalin bila mana klien dengan sukarela menceritakan serta menjelaskan masalah yang dialaminya pada konselor. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu menghendaki agar klien yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak pura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima berbagai informasi dari materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, konselor berkewajiban mengembangkan keterbukaan klien. Nah, keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan. Dan dengan adanya kesukarelaan pada diri klien yang menjadi sasaran layanan, agar klien dapat terbuka, konselor terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak pura-pura. Jadi asas keterbukaan ini juga membangun kepercayaan. Yang keempat ada asas kekinian, menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling ialah permasalahan klien dalam kondisinya sekarang. Layanan yang berkenaan dengan masa depan dan kondisi masa lampau dapat dilihat dampak atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh klien sering bersumber dari rasa penyesalan terhadap apa yang terjadi pada masa lalu dan kekhawatiran dalam menghadapi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, sehingga ia lupa dengan apa yang harus dan dapat dikerjakannya pada saat ini. Dalam hal ini diharapkan konselor dapat mengarahkan klien untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya sekarang. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Aldo. Yang berikutnya yaitu asas kemandirian, yaitu menuju pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni klien sebagai sasaran. Layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, maupun mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Yang keenam, asas kegiatan atau penugasan, yaitu menghendaki agar klien yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, konselor perlu mendorong klien untuk aktif dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang diperlukan bagiannya. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Asas kedinamisan yaitu asas bimbingan dan konseling
yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sebagai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang ke-8, asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling baik yang dilakukan oleh konselor maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk poin yang ke-9, asas kenormatifan atau disebut juga sebagai asas keharmonisan, yaitu usaha bimbingan dan konseling tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma hukum, adat, ilmu pengetahuan, ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini ditetapkan terhadap isi maupun proses pelayanan, bimbingan, dan konseling. Seluruh isi layanan harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Demikian pula prosedur, teknik yang digunakan diharapkan tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Yang ke-10, asas keahlian, yaitu menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah keprofesionalan untuk menjamin keberhasilan usaha dari bimbingan dan konseling. Petugas atau konselor harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian yang ditunjukkan oleh konselor akan menunjang hasil konseling. Misal, seorang murid atau konseli menemui seorang konselor, maka konselor harus bersikap sebagai layaknya konselor pada umumnya, yaitu memberikan pengarahan, motivasi, bimbingan yang memadai, yang bermanfaat untuk konseli. Jangan sampai seorang konselor bertindak sebagai layaknya dokter ataupun yang lainnya, yang memberikan semua keputusan tersebut pada konseli. Yang ke-11, asas alih tangan atau rujukan, yaitu menghendaki agar pihak-pihak yang tidak dapat atau tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan yang dihadapi oleh klien untuk melakukan pengalihtanganan atau mengalihtangankan atau merujuk permasalahan yang dihadapi klien tersebut kepada seorang konselor lain atau pihak lain yang lebih ahli dalam kasus tersebut. Konselor dapat menerima alih tangan permasalahan dari para orang tua, guru-guru, dan lain sebagainya. Demikian juga konselor dapat mengalih tangankan permasalahan yang belum tuntas kepada pihak-pihak lain yang lebih ahli, misal dokter, kepolisian, dan lain sebagainya. Di samping pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh konselor juga terbatas, maka mungkin ada suatu permasalahan yang belum dapat teratasi, sehingga konselor itu harus merujuk atau menyerahkan atau mengalihtangankan kasus permasalahan klien tersebut kepada pihak lain agar si klien itu bisa mengatasi permasalahannya secara tuntas. Misal, seorang siswa yang stres atau mengalami stres karena dia tidak lulus ujian atau lulus sekolah, maka seorang konselor di sini tidak dapat mengatasi permasalahannya tersebut sendirian. Dia harus melakukan kerjasama dengan psikiater, dokter, dan lain sebagainya. Poin yang terakhir yaitu asas tutwuri handayani, yaitu bimbingan dan konseling menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan,
serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau klien untuk maju. Contoh, seorang konselor harus bisa menjadi guru teladan sekaligus dapat menyenangkan agar para peserta didik atau konseli tidak takut menceritakan masalahnya kepada konselor. Dan kita juga dapat menjamin memberikan rasa aman kepada peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.